Halo Sahabat Kuliner, di kesempatan kali ini kita mau ngucapin banyak bersyukur dan banyak terima kasih ke semua sahabat kuliner semua yang udah setia ikutin kita, udah dukung kita, udah bantu like, subscribe, dan share konten-konten kita. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita tembus 35.000 dan tidak ada kata yang bisa saya ucapkan. Kita semua satu tim sudah menjalani kurang lebih 2 tahun dan kita sangat bersyukur banget akhirnya sampai juga 35.000 dan kita sedang menuju untuk 100.000 juga. Nah, di kesempatan yang langka ini, yang spesial ini, satu-satunya yang mungkin seumur hidup kita cuman bisa nembus 35.000 sekali. Karena berikutnya kita akan 50.000, akan 100.000 dan seterusnya. Makanya momen spesial ini saya jawab langsung semua pertanyaan dari sahabat kuliner semua. Saya jawab langsung satu persatu. Ini benar-benar saya juga baru dapat dari tim pertanyaannya. Jadi saya akan jawab secara natural, sesanggup dan sepengalaman saya. Oke? Pertama dari Ibu Kartika Wijayanti. Pak, saya pengen bikin kios bakery seperti Roti Boy gitu. Minta tip Pak, caranya gimana agar rotinya selalu fresh from the oven ketika ada yang mau beli. Jadi untuk Bu Kartika, untuk bikin roti biar terlihat fresh, selalu fresh, itu bisa dengan cara kita bakingnya saat ada permintaan atau kita hangatkan lagi. Makanya kalau Roti Boy, sahabat kuliner bisa lihat, Roti Boy itu biasanya saat dia bikin, dia tidak buat stok dalam jumlah banyak. Seandainya dia ada stok, dia akan masukin ke dalam oven. Jadi setelah di packing atu-atu, dia akan taruh di oven yang tidak nyala, cuman masih hangat. Jadi tujuannya untuk menghangatkan biar adonan tidak turun. Karena kalau Roti Boy atau Papa Bun itu kan dia puffernya maksimal banget ya. Jadi bisa gampang turun. Nah, makanya dia taruh di sana biar tetap hangat. Atau kalau produk Ibu Kartika sahabat kuliner bentuknya pastry, jadi sebelum menentukan pakai apa, harus tahu dulu nih produk saya bakery atau pastry. Kalau pastry lebih simpel, pastry taruh aja di lemari penghangat atau showcase penghangat, itu udah fresh kok, aman. Berikutnya kita akan jawab pertanyaan Ibu Anggun Lestari. Pak, gimana sih cara pemasaran roti yang baik? Iya, kalau mau masakin roti, ya harus dikomunikasikan, harus dibicarakan. Cuman sekarang kan sudah canggih, udah lebih gampang jualan. Kita ada Ines Bakery pun baru mulai pun bisa langsung hype, bisa langsung booming ya karena dipromosikan. Dengan cara apa? Dengan cara WhatsApp. Kita pasti punya teman, kita pasti punya saudara punya teman punya teman. Nah, kita promosikan terus saja, kita komunikasikan lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, dan kita buat foto-foto yang bagus, yang menarik, kita share. Nanti pasti nanya kok. Kita udah buktikan. Dan ingat, pakai juga teknologi seperti GoFood, kerjasama sama jadi partner ya GoFood, GrabFood, Shopee, Tokopedia, gampang banget. Menjawab ya, karena kita Ines Bakery juga melakukan hal itu dan cukup efektif, sudah kita buktikan. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Ananda Putra. Pak, salam kenal. Yes, salam kenal. Saya mau tanya, kalau usaha roti unyil secara online untuk pemula dan modalnya minim, kuantitinya harus berapa ya? Terima kasih. Yes, pertanyaan bagus banget. Kebetulan Ines Bakery juga baru mulai 2 bulan, 3 bulan yang lalu, dan kita mulai dari produk yang UMKM, produk yang memang massal seperti burger dan hotdog untuk supply. Itu produk massal kita. Tapi kita ada kembangin, seperti konten saya, seperti yang saya pernah bagi juga share. Kita buat produk-produk inovatif, yang produk baru yang tidak umum. Kita buat ada namanya roti mini. Kalau di sini kan Ananda Putra nanyanya roti unyil. Nah, kita buatnya mini. Apa sih bedanya? Ya unyil sekecil ini nih, biasa jempol gini nih. Nah, kalau misalnya mini, kita buat yang segede gini, kurang lebih. Jadi kita buat dengan varian rasa, varian bentuk, dan puji syukur efektif, jalan dengan promosi yang kita lakukan. Terus modalnya berapa sih? Dan harus berapa ya? Oh, kuantitinya. Modalnya berapa? Jadi yang kita pakai itu pertama, udah pasti harus punya tempat. Tempat harus punya. Kedua, kita mulai memastikan siapa tim kita, orang-orang yang isi siapa. Seperti kalau kayak kita ada chefnya, ada asistennya, ada yang ngebantu ngebersihinnya, alat-alatnya. Nah, kita sudah boleh susun nih. Kalau semua belum ada, kita bisa mulai dari kita sendiri, kita yang ngerjain sendiri.
Untuk bikinnya gimana? Bikinnya udah gampang. Bahkan kita Lions Kitchen juga ada buat kelas khusus dengan biaya murah. Di Instagram kita juga buat, bener-bener harusnya kalau teman-teman cermatin sudah bisa bikin di situ. Dari video itu langsung bisa bikin. Dan alat, nah alatnya gimana? Gunakan alat seadanya. Kalau kayak kita, karena kita bikinnya sudah lumayan banyak, kita menggunakan oven deck. Oven deck itu investasinya kurang lebih 7 jutaan, satu deck 2 tray, itu bisa menghasilkan kurang lebih 1000 sampai 2000 piece per hari, kurang lebih 10 jam kerja. Dan mixernya kita gunakan spiral mixer karena kita buat roti manis, itu modalnya kurang lebih sekitar 8-9 juta. Jadi kurang lebih 20 juta teman-teman udah bisa mulai. Kalau proofing gimana? Proofingnya kita pakai proofing jalan aja, jadi nggak terlalu rumit. Seperti itu. Kuantititas berapa? Kuantiti tergantung roti apa yang sahabat kuliner mau buat. Kalau kayak kita roti mini kita targetin sehari 5.000 piece per hari. 5.000 dengan kurang lebih harga satu roti 2.000, berarti kita targetin omset kita sehari 1 juta. Cukup jelas ya Pak Ananda Putra. Oke, berikutnya ada Lucy Susilawati. Cara memilih plastik roti untuk roti gimana? Plastik roti untuk roti umumnya menggunakan plastik OPP. OPP itu kalau ada yang lebih detail, kita ada kontennya juga di Kuliner TV. Saya langsung jawab singkat aja. OPP itu plastik yang umum. Kenapa? Karena dia bening, terus ringan, dan dia untuk masukin produknya lebih gampang karena dia ringan dan bisa dilipat. Itu murah. Caranya ke toko plastik, mereka akan saranin plastik roti. Ya bahannya OPP. Mikronnya berapa? Dia 0,3, 0,2 tergantung harga. Kalau yang kita pakai 0,3. Oke, berikutnya Pak Agung Agnihora. Mau tanya, kalau roti tawar manis dengan tepung 350 gram, berapa biaya produksinya? Mohon infonya, soalnya saya baru berusaha roti tawar rumahan. Saya happy banget nih. Saya happy banget kalau ada sahabat kuliner yang mau berusaha, mau coba buat dulu. 350 gram itu kan menggunakan tepung 500 gram. Kalau roti tawar simple, kan cuma butuh bahan tepung, ragi, garam, gula, susu, ya kan. Nah, telur atau tidak bebas. Berapa sih 350 gram? Berapa biayanya? Tepung kurang lebih 3.500, isinya sangat dikit segala macam. Estimasi saya nggak sampai 5.000 ini jadi tanpa telur, karena 350 gram pakai telur kebanyakan juga telurnya. Telur dipisah susah juga. Idealnya kita mau hitung 1 kilo. 1 kilo idealnya. Jadi kalau 350 gram, pertanyaan Pak Agung, itu kurang lebih nggak sampai 5.000 untuk modal bahannya di luar investasi alat dan waktu ya. Ada pertanyaan Orima. Apa fungsi bread improver? Apa menggembok roti atau mekar? Thank you. Menggemukkan roti mungkin ya. Oke, fungsi bread improver itu adalah dia sebagai bahan membantu proses ragi dalam memproduksi gas. Jadi sebenarnya itu ada ragi, ada bread improver, membuat proses pengembangan rotinya lebih cepat karena dia memproduksi gasnya lebih cepat. Terus bread improver sendiri dia punya ada satu spesifik, dia membuat roti itu lebih berserat, jadi berjarang-jarang, jadi membuat dia lebih ngembung. Jadi kalau pertanyaannya apakah mengembungkan roti dan mekar, ya sama aja. Jadi jawabannya bread improver betul mengembungkan roti, mekar, dan membuat pori-pori lebih banyak. Ada pertanyaan lagi, Busterter Official. Yang rekomen buat jualan drink powder, boba, alpukat, es alpukat, kocok, dalgona, yang mana nih Om? Saya mau play buka usaha minuman pinggir jalan. Thank you. And God bless too. Oke, rekomen buat jual. Oh, jadi ini pertanyaannya karena waktu itu ada pertanyaan di video kapsiler kita. Jadi yang paling cocok yang mana? Yang paling cocok tergantung investasi sahabat kuliner semua. Jadi kalau misalnya sahabat kuliner minumannya baru mulai di pinggir jalan, bisa pakai yang murah aja, yang baru-baru mulai sekitar 700-800 ribu udah siap pakai kok, udah bisa. Untuk gelasnya juga nggak usah gelas yang aneh-aneh, gelas standar di pasaran juga udah bisa pakai. Tapi kalau punya budget lebih atau mau punya ukuran gelas yang lebih besar, bisa menggunakan kapsiler yang 800-900 ribu, dia lebih gede ringnya. Untuk lebih detailnya dari video kita juga. Nur Rohim, harus buat izin usaha apa? Nggak bos. Izin usaha. Oh, untuk izin usaha roti.
Jadi pertama kali kita harus punya domisili atau izin dari pemimpin setempat, RT, RW itu standar. Jadi kalau kita bikin di rumahan ya minta izin Pak RT, kita ada buat usaha, minta izin aja. Namanya domisili sih nanti, surat izin usaha. Domisili izin usaha. Nah, itu aja bisa. Kalau mau lebih besar lagi kita bisa berbadan hukum, mungkin bisa PD, mungkin bisa PT bahkan ya kan. Itu aja dulu. Nah, kalau untuk legalitas dari produk sendiri, Bapak sahabat kuliner bisa proses dari menggunakan paten haki dari brandnya, karena penting. Kemarin sempat rame yang namanya geprek bensu sama ayam geprek ya, sama geprek bensu ya, ujungnya bensu ini. Jadi dia sempat ada masalah ya karena tidak haki. Nah, kalau misalnya sahabat kuliner udah yakin usahanya akan lebih maju, berkembang, ya saran saya dihakikin dulu. Itu penting. Hanya itu. Terus mengenai masalah BPOM, PIRT, BPOM, PIRT itu berjalan mengikuti, karena saat teman-teman mau pasarkan untuk menambah keyakinan dari market, ya memang harus punya PIRT atau BPOM-nya. Tapi kalau industri rumahan sih belum wajib selama dikontrol ya kebersihannya. Sama sertifikat halal juga kalau bisa kita juga udah ajukan. Nita Aryani, yang jadi pengen dinafkain. Ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Alpa ya juga udah girang banget ini. Oke. Skip ya. Kita lanjut ya. Rustam Andi. Assalamualaikum. Kang Atta, saya punya keperih hidup perlu modal. Kehidupan rumah tangga saya Kang. Perkenalkan saya dengan Rustandi asal Pemijahan. Nomor telepon bla bla bla, mau usaha tapi nggak punya modal. Ini curhat ya ini. Dan berkreasi tapi nggak punya duit. Ide bapak tapi nggak punya rupiah. Ide banyak tapi nggak punya rupiah. Tolong keluarga kami Kang Atta. Ini kayak salah alamat ya. Kang Atta, bantu Kang Atta. Oke, kita jawab next ya. Ada Sarah Novia. Tangannya satu. Maaf, memang bisa bikin roti? Ya bisa dong. Walaupun tangan satu, asal punya niat bisa. Apalagi dibantu alat. Yang penting niat dan kemauan. Yang pasti ingat doa ya dan keyakinan. Next, Rahmah Yani. Raja Gugup. Saya sudah belajar bread making. Kendala saya modal dan beli alat-alatnya. Kasih saya saran Pak. Modal, cari modal dan cari alatnya. Modal itu kan nggak selalu duit, bisa cari partner, cari teman, bisa kongsi kerjasama, ya kan. Banyak cara banget. Alatnya juga bisa cari dari alat rumahan yang dipakai atau pakai tangan juga bisa. Bikin roti bisa pakai tangan loh. Kita udah kasihkan pakai mesin jadi lupa. Bikin roti bisa pakai tangan. Cuma butuh tenaga ekstra. Kita mulai dari awal, nggak ada masalah. Arlan Harun, mau tanya Pak, kalau mesin vakum dan plastik untuk ikan beku cocoknya mesin dan plastik apa ya? Oke, kalau mesin vakum mau usaha, saya saranin beli vakum chamber, jangan beli vakum rumahan. Kalau vakum rumahan yang harganya cuma di bawah 1 juta, dipakai rusak sebentar, yang ada di sampah karena susah diperbaiki atau biaya perbaikan lebih mahal. Plastiknya, gunakan plastik vakum. Nah, ketebalan suka-suka ente, sahabat kuliner semua. Arif Muhammad, bisa kasih contoh mesin merek tepung sagu asli bukan dari singkong. Ini saya cari ya. Oke, next. Berikutnya, Diki Purwanto. Mantap, bisa jadi inspirasi nih. Itu mbaknya cantik, udah punya suami belum ya? Mau kenalan kalau buset, dikasih WhatsApp. Next. Veronica Citrawati. Untuk produk mie ayam, alat vakum apa yang tepat? Yang seperti apa ya? Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau sahabat kuliner usahanya mau besar, saran saya investasinya beli mesin vacuum chamber. Vacuum chamber itu yang kotak ini, ada di konten kita. Harganya juga murah kok. Sekarang udah sekitar 7-8 jutaan gitu, udah siap pakai, udah enak. Barangnya juga berat. Itu cocok banget buat usaha. Tapi kalau beli yang kecil, yang harganya cuma 700-800 ribu, biasanya cepat rusak, sayang banget buat investasi ya. Jadi harus cerdas lah dalam berinvestasi. Berikutnya, Francisca Siska. Halo Pak, halo juga. Mau tanya, apakah deep fryer listrik beneran lebih murah
Bill-nya jika kuantitinya yang dimasak sama. Karena ada kenalan saya buka usaha ayam goreng dan bilang lebih murah pakai yang gas. Mohon pencerahannya ya Pak. Pada akhirnya kita tidak saranin pakai barang yang namanya subsidi. Kalau di compare dengan tabung gas subsidi ya nggak beda jauh. Tapi kalau di compare dengan tabung gas yang premium yang biasa, saya tetap akan bilang yang listrik jatuhnya lebih murah. Kenapa? Karena kalau yang gas itu apinya harus terus jalan dibakar. Logikanya seperti itu. Jadi api jalan terus dia pasti gasnya kan terus masuk terus. Sedangkan yang listrik dia saat udah panas heaternya mati. Jadi tidak ada konsumsi listrik, jatuhnya lebih hemat. Apalagi sekarang pemerintah yang UMKM tidak subsidi ya, tapi memang dia ada kasih harga yang bahasanya bukan subsidi ya, bahasa dia bahasa UMKM gitu. Next, berikutnya ada namanya Ayas Ramdhani. Halo Mas, halo juga. Saya kan punya mixer planetary, tapi nggak bisa kuat ngaduk. Intinya nggak bisa muter. Kenapa ya? Overload. Ya biasanya overload. Ini saya bisa jawab kalau saya tahu lebih detail tentang apa mixernya, yang diaduk apa. Biasanya yang terjadi adalah mixernya kapasitas berapa, dipaksa dimaksimalin. Sebelumnya bisa, iya lama-lama ya dol juga itu dinamonya pasti soak juga. Biasanya karena overload. Next, berikutnya ada pertanyaan dari Tobutu. Mau tanya, kalau sealnya 4-5 mm atau setengah senti ya, apakah masih recommended untuk tahan produknya? Ya, masih bisa. Tergantung produknya apa, disimpannya di mana, dan jenis plastiknya seberapa tebal dan bahannya apa. Jadi baik faktor, tapi masalah 4-5 mili nggak ada masalah sih. Bisa ya. Oke, satu lagi ya. Oke, berikutnya Setiadi Safitri. Untuk minuman dengan plastik PET atau PET, apakah perlu disegel aluminium? Dan apakah jual jamu bisa menggunakan plastik PET? Plastik PET, oke. Teman-teman kan tahu ya, sahabat kuliner kan tahu kita ada buat konten jenis plastik. Jadi saya rasa nggak usah pertanyaan lagi apa itu PET. PET itu kayak singkatnya itu kayak botol aqua, itu jenisnya PET. Jadi kalau pertanyaannya apa perlu segel manu? Apa perlu disegel aluminium lagi? Bukan yang membuat dia harus segel atau tidak, itu bukan dari jenis plastiknya, tapi jenis produknya apa. Ya kalau memang produknya premium dan harus terlihat bagus ya disegel, karena segel aluminium itu lebih pantas disebut untuk terlihat lebih rapi, lebih higienis aja sih. Kalau berpikir untuk biar lebih awet dan lebih enak produknya, enggak ya, jangan salah paham. Jadi masalah segel atau enggak tergantung produknya. Dan apakah jual jamu bisa menggunakan plastik PET atau PET? Bisa. Lanjutkan jual jamu Anda. Oke, sekian dari saya. Semoga menjawab semua pertanyaan yang ada dan tiada. Semoga menghibur. Dan ingat like, komen, dan subscribe konten kita. Share ke teman-temannya. Kita mau kasih kejutan. Setelah kita 50.000, Kuliner TV akan memberikan kejutan berupa tour jalan-jalan di Ines Bakery. Jadi ada cafe, ada Ines Bakery, kita akan kasih tahu versi UMKM. Jadi jangan ngebayang susah ya, enggak. Kita targetnya untuk gedein UMKM Indonesia. Jadi kita mau kasih tour gimana sih cara bikin roti, packing rotinya, bahan-bahannya, maintenance bahannya, nyimpen bahannya, sampai pemasarannya kita mau share. Ya, segera subscribe. Setelah 50.000 langsung kita kasih tanggal mainnya. Berapa orang sih yang dapat kesempatan itu? Tunggu tanggal mainnya, terus tonton konten Kuliner TV. Oke, sampai sini saja konten kita hari ini. Saya Indra Eskom pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.